Perkenalkan, nama saya Sri Devi Berusmiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi biaya total dan fungsi biaya rata-rata. Yang pertama yaitu fungsi biaya total. Fungsi biaya total terbagi atas dua. Yang pertama fungsi biaya tetap total atau TFC, lalu yang kedua fungsi biaya variabel total atau TVC. Nah, yang pertama fungsi biaya tetap total atau TFC, yaitu didefinisikan sebagai nilai dari biaya total pada suatu tingkat output 0. TFC merupakan suatu fungsi dari Q yang konstan untuk semua nilai-nilai Q yang mungkin. Rumusnya yaitu TFC Q sama dengan TC 0. Lalu yang kedua, fungsi biaya variabel total atau TVC. Biaya variabel total atau TVC sama dengan perbedaan antara biaya total memproduksi Q dan biaya tetap total. Rumusnya yaitu TFC Q sama dengan TC Q dikurang TFC Q. Selanjutnya yaitu fungsi biaya rata-rata. Fungsi biaya rata-rata terbagi atas 4. Yang pertama, fungsi biaya tetap rata-rata atau AFC. Yang kedua, fungsi biaya variabel rata-rata atau AVC. Yang ketiga, fungsi biaya total rata-rata atau ATC. Dan yang terakhir, fungsi biaya marginal atau MC. Yang pertama, fungsi biaya tetap rata-rata atau AFC. Rumusnya yaitu AFC Q sama dengan TFC Q per Q. Nah, biaya tetap rata-rata ini mempunyai sifat semakin besar output, semakin dekat dengan sumbu horizontal, tetapi tidak akan pernah berhimpit dan memotong sumbu tersebut. Lalu yang kedua, fungsi biaya variabel rata-rata atau AVC. Rumusnya yaitu AVC Q sama dengan TFC Q per Q. Biaya ini mempunyai sifat yang berbeda dengan biaya tetap rata-rata. Pada awalnya, biaya ini akan menurun karena kenaikan output. Namun setelah mencapai titik terendah, ia kembali meningkat sejalan dengan peningkatan output. Lalu yang ketiga, fungsi biaya total rata-rata. Rumusnya yaitu ATCQ sama dengan ATCQ per Q. Biaya ini mempunyai sifat yang sama dengan biaya variabel rata-rata. Artinya ia menurun saat efisiensi masih bisa ditingkatkan dan jumlah produksi bertambah. Dengan demikian, gambarnya mirip dengan biaya variabel rata-rata. Lalu yang terakhir ada fungsi biaya marginal atau MC. Fungsi biaya marginal atau MC adalah laju perubahan di dalam biaya total sebagai akibat perubahan output. Rumusnya yaitu MCQ sama dengan D per DQ dalam kurung TC dikali Q. Karena biaya tetap total adalah konstan, biaya marginal juga sama dengan turunan dari biaya variabel total. Maka MCQ sama dengan D per DQ dalam kurung TFC dikali Q. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai sifat fungsi biaya. Sifat yang pertama yaitu apabila biaya rata-rata berada pada keadaan minimum, maka biaya marginal juga berada pada keadaan minimum. Tematis, fungsi biaya yang pertama ini dapat dituliskan yaitu sebagai berikut. Fungsi biaya yang kedua yaitu apabila biaya rata-rata sedang meningkat, maka biaya marginal akan lebih besar daripada biaya rata-rata. Dan apabila biaya rata-rata sedang menurun, maka biaya marginal akan lebih kecil daripada biaya rata-rata. Dan apabila biaya rata-rata tidak berada pada keadaan meningkat maupun menurun, maka biaya marginal akan sama dengan biaya rata-rata. Biaya yang ketiga yaitu nilai numerik dari luas area di bawah fungsi marginal suatu output sebesar 0 terhadap output sebesar Q. Maka menyamai nilai numerik dari tinggi kurva biaya variabel total pada sebuah output sebesar Q. Yang ketiga ini
dapat dituliskan menggunakan rumus matematis yaitu sebagai berikut. Baik, saya Ikhwani Unsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai fungsi biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input adalah variabel, sehingga kurva biaya dalam jangka panjang merupakan envelop atau tangan bagi biaya dalam jangka pendek. Sebelum suatu investasi dilakukan oleh seorang pengusaha, ia berada dalam situasi jangka panjang. Ia dapat memilih salah satu di antara sejumlah besar investasi yang berbeda-beda. Setelah investasi dilakukan dan dana telah dilibatkan, maka pengusaha tersebut bekerja dalam kondisi jangka pendek. Untuk menyederhanakan penjelasan tersebut, bisa dimisalkan apabila suatu perusahaan tersebut memiliki teknologi yang sudah tinggi, sehingga perusahaan dalam industri dapat mencapai 3 ukuran. Yang pertama, ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar. Apabila terhadap kasus tersebut, pengusaha dapat memilih, maka ada beberapa alternatif yang dapat dibuat. Antara lain, yang pertama, apabila pengusaha mengira output yang menguntungkan adalah Q1, maka dia memilih bekerja di SAC1. SAC1 ini adalah pabrik kecil. Kemudian alternatif yang kedua adalah apabila ia mengira output yang menguntungkan adalah Q2, maka dia pilih bekerja di SAC2. SAC2 ini adalah pabrik menengah. Kemudian yang ketiga, apabila ia mengira output yang menguntungkan adalah Q3, maka dia bisa memilih antara perusahaan menengah atau besar. Apabila modal atau investasinya kecil, maka dia akan memilih pada pabrik menengah. Kemudian alternatif yang keempat adalah apabila ia mengira output yang menguntungkan adalah Q4, maka dia pilih bekerja di SAC4 atau pabrik besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitannya economies of scale dan return of scale. Apabila ukuran pabrik atau perusahaan dan skala operasi diperbesar, maka keuntungan karena skala akan didapat. Artinya, setelah semua input menyesuaikan, maka secara optimal biaya produksi per unit dapat dikurangi. Hal ini bisa terjadi karena 4 alasan. Yang pertama, spesialisasi. Yang kedua, faktor dimensi. Yang ketiga, perbaikan pengangkutan. Dan yang terakhir, perbaikan peralatan produksi atau produktif. Kemudian, dalam jangka panjang, dimungkinkan terjadinya penurunan biaya karena perubahan skala. Bernan menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara return of scale, biaya rata-rata, dan economies of scale. Jadi, bila biaya rata-rata menurun, maka economies of scale adalah positif. Dan saat biaya rata-rata mencapai minimum, maka economies of scale sama dengan 0. Serta pada saat biaya rata-rata meningkat, maka economies of scale menjadi negatif atau diseconomies of scale. Banyak para pakar menyebutkan bahwa diseconomies of scale ini tidak akan cepat dirasakan oleh penguasa. Akibatnya, biaya rata-rata tidak cepat meningkat, melainkan tetap konstan untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih, demikian